Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Anapi selaku dosen Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dea Putra Pawanda dari kelompok 7 dan partner saya Astia Nur Aziza, Delia Pranabela, Isni Ambarawati, Melina Andriani, Musyaropa, dan Putri Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disebut juga performance evaluation atau performance appraisal. Appraisal berasal dari kata Latin appraisare yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi, atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Leon C. Mengginson mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah penilaian prestasi kerja performance appraisal, suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mangkuan negara tahun 2005. Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaan setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Pengembangan. Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training, dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. 2. Pemberian reward. Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai. 3. Motivasi. Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Perencanaan SDM. Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. 5. Kompensasi. Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam, komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan yang menyangkut kinerja pegawai. Slide selanjutnya tentang cara penilaian kinerja. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan, dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian dan kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap seorang tenaga kerja, pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian seringkali menghadapi dua alternatif pilihan yang harus diambil. Yang pertama, dengan cara memberikan penilaian kinerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara menilai kinerja berdasarkan harapan-harapan pribadinya mengenai pekerjaan tersebut. Kedua alternatif di atas seringkali membingungkan pihak yang berwenang dalam memberikan penilaian, karena besarnya kesenjangan yang ada di antara kedua alternatif tersebut, sehingga besar kemungkinan hanya satu pilihan alternatif yang bisa dipergunakan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian.
Adapun fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan oleh Wirawan pada tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai atau ternilai, aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja. Yang kedua, alat promosi dan demosi. Hampir di semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Yang ketiga, sebagai alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar sangat baik atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Yang keempat, sebagai penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objective, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun. Yang kelima, konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Yang keenam, pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karir berikutnya. Selanjutnya yaitu sasaran evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran evaluasi kinerja aparatur yang dikemukakan Agus Sunyoto tahun 1999 dalam bukunya Kualitas Kinerja Aparatur edisi kelima sebagai berikut. Yang pertama, membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi. Kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat. Ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang diperbuat oleh karyawan. Mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir, menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi dan kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak atau merit system dan sistem promosi lainnya seperti imbalan. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Metode evaluasi kinerja yang pertama adalah menghitung hasil kerja kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung berapa banyak produk yang dikerjakan para karyawan dalam seharinya. Metode ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiap 6 bulan sekali atau mungkin setahun sekali. Kedua, meminta tanggapan pihak internal perusahaan. Dalam metode evaluasi kerja ini, Anda dituntut untuk bertanya dengan sejumlah pihak internal perusahaan, mulai dari rekan kerja yang sedivisi hingga bawahan dari karyawan mereka. Yang ketiga, meminta tanggapan. Eksekusi metode ini sederhana. Anda hanya perlu membuat survei khusus tentang kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan Anda. Survei itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara offline dan juga secara online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk metode evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Selain kualitas dan kuantitas, komitmen waktu yang menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja seorang karyawan, yaitu mengukur pengukuran waktu yang mutlak dilakukan. Adapun cara mengerjakannya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap waktu kosong.
Mengukur penggunaan waktu yang kosong sangat penting dalam evaluasi kinerja karyawan Anda, sebab dari hal tersebut Anda juga bisa tahu sejauh mana karyawan Anda menggunakan waktunya secara bijak, terutama saat sedang ada waktu kosong. Semakin bijak dan efektif waktu kosong yang dipakai karyawan, semakin efektif pula kinerja Anda di perusahaan. Jika sebaliknya, maka kinerja mereka juga akan semakin tidak efektif dan patut untuk diperbaiki. Yang kelima, mengukur evaluasi kinerja dari antusiasme karyawan. Metode atau cara evaluasi kinerja bagi karyawan yang terakhir adalah antusiasme mereka selama ini. Anda ukur sejauh mana antusiasme karyawan Anda terhadap pekerjaan atau perusahaan Anda. Semakin tinggi antusiasmenya, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Syarat efektivitas penilaian kinerja ada 5. Yang pertama yaitu relevan. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua ada sensitivity, yaitu sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga ada reliability, yaitu hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Yang keempat ada acceptability, yaitu jenis dan tingkat perilaku kinerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu atasan dan bawahan. Yang kelima adalah practicality, yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu manfaat proses evaluasi kinerja. Yang pertama, kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi dan benefit, dan atau bonus dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam memberikan kompensasi setimpal. Yang kedua, penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada, termasuk kemampuan personilnya. Menempatkan orang yang mumpuni di posisi yang tepat mampu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun sikap percaya dan engage satu sama lain, berikan pemahaman baik di dalam kegiatan evaluasi. Karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan. Perusahaan tentu saja harus memfasilitasi ini dengan baik. Yang keempat, melindungi perusahaan secara hukum. Proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Bila mana perusahaan terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan karyawan, riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik bisa menjadi dokumen yang bisa menjadi bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar keputusan pemberhentian tersebut. Selanjutnya, yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, melakukan sebuah perencanaan. Dalam melakukan sebuah evaluasi kinerja karyawan, terlebih dahulu harus dimulai dengan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Yang kedua, melakukan penyusunan data dan bahan. Langkah berikutnya adalah melakukan sebuah penyusunan data seperti laporan kerja, catatan perusahaan, dan data-data lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, melakukan sebuah pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan inilah merupakan sebuah tahap untuk memantau segala evaluasi kinerja yang telah diberikan, dan biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan ataupun pada tengah tahun. Yang keempat, memberikan penilaian dan review. Setelah pelaksanaan tersebut sudah dilakukan, maka saatnya melakukan sebuah penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Dalam tahap penilaian ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dan seluruh proses pelaksanaan kinerja yang sudah dilakukan. Yang kelima,
Membuat laporan hasil. Setelah Anda sudah melakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan yang berisikan hasil dari evaluasi kinerja karyawan tersebut. Dan hasil evaluasi kinerja tersebut dapat menjadi bahan bagi mereka untuk meningkatkan lebih baik sebuah kinerjanya terhadap perusahaan di mana mereka bekerja. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya. Kapan evaluasi kinerja karyawan dilakukan? Setiap perusahaan berbeda-beda dalam menentukan waktu yang tepat melakukan evaluasi kinerja ini. Hal ini tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Adapun umumnya evaluasi kinerja dilakukan dalam 1 tahunan. Evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali merupakan evaluasi yang umum dilakukan oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan yang masih menerapkan sistem tradisional. Yang kedua, semi-anual. Laporan semi-anual biasanya dilakukan dalam waktu setahun 2 kali. Idealnya evaluasi kinerja ini dilaksanakan pada awal bulan Januari dan awal bulan Juli. Yang ketiga, kuartal. Tipe evaluasi kinerja yang terakhir biasanya dilakukan dalam waktu per kuartal atau triwulan. Jadi, dalam setahun perusahaan melakukan evaluasi kinerja sebanyak 4 kali. Slide yang berikutnya yaitu kunci keberhasilan evaluasi kinerja. Yang pertama, libatkan lebih banyak karyawan. Partisipasi karyawan dalam evaluasi kinerja sangat dibutuhkan karena akan mampu mendorong kepuasan karyawan dan menumbuhkan motivasi kerja yang lebih besar. Yang kedua, mendapatkan umpan balik yang lebih teratur. Mendapatkan umpan balik atau feedback selama 1 tahun sekali dalam proses evaluasi kinerja tentu tidak akan berdampak besar, sebab tentunya umpan balik ini akan lebih mudah dilupakan. Yang ketiga, berikan umpan balik yang lebih konstruktif. Agar daya kerja karyawan tidak menurun, akan lebih baik bila kamu menyampaikan umpan balik yang lebih konstruktif bagi karyawan. Umpan balik yang konstruktif maksudnya umpan balik yang mampu mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja dan menghilangkan perasaan negatif karena evaluasi kinerja tersebut. Yang keempat, berdasarkan pada observasi bukan asumsi. Evaluasi kinerja harus berjalan seobjektif mungkin. Karena itu dalam melakukan ini sebaiknya tidak menilai karyawan berdasarkan asumsi, melainkan hasil evaluasi tersebut memang berdasarkan observasi dan data yang ada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sekarang membahas faktor-faktor penilaian kinerja. 3 dimensi yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja yaitu: yang pertama, tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Yang ketiga, perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerjasama, tindakan prospektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. Tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, dan valid, serta relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai, karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi aja, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi atau demosi, dan penempatan pegawai. Adapun bias-bias yang sering muncul menurut Werther dan Davis 1996 halaman 348 adalah: yang pertama, halo effect terjadi karena penilaian menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya. Seorang pegawai yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian. Yang kedua, leniency dan severity effect. Leniency effect ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian.
Sedangkan severity effect ialah penilaian cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap pegawai, sehingga cenderung akan memberikan nilai yang negatif. Yang ketiga, central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya. Jadi dia kayak selalu berada di tengah-tengah. Toleransi penilai yang terlalu berlebihan tersebut menjadikan penilai cenderung memberikan penilaian dengan nilai rata-rata. Jadi cuman ya nilai sebiasanya aja. Ini yang tantangan dalam penilaian kinerja. Ada yang keempat, assimilation and differential effect. Assimilation effect itu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect itu penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya. Tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya. Oh, ini masih lanjutan yang slide yang tadi ya, yang sebelumnya. Yang kelima adalah first impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama. Yang keenam adalah recency effect. Penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu. Bedanya yang kelima sama yang keenam, kalau yang kelima ini dia misalkan kalau kayak kita pertama kali ketemu, misalkan ketemunya di mana atau sikap apa yang kita tunjukin tuh dia akan tetap ingat terus, bahkan di bawah-bawah